Shalom, salam sehat dan selamat sore untuk kita semua. Kiranya saudara-saudari yang terkasih tetap dalam lindungan Tuhan, tetap patuh protokol kesehatan untuk melindungi dari virus melanda negara kita. Perkenalkan, nama saya Nil Simanjuntak. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 210 20 24. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntut mata kuliah pendidikan dasar yang diampu oleh Ibu Grace Yombing MCom. Poin pertama yang akan saya bahas di sini tentang dasar-dasar pendidikan adalah pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam lingkungan keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab dan moral. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan lain-lain. Materi pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. Di dalam pendidikan keluarga ini sangat berpengaruh bertumbuh kembangnya suatu anak. Karena kenapa? Anak atau peserta didik mendapatkan lebih besar cinta kasih dan pendidikan di dalam keluarga. Karena dari keluarga lah seorang peserta didik akan dibentuk, akan menjadi apa dia untuk seorang nanti. Karena dari pendidikan keluarga lah anak peserta didik dapat bercermin atau dapat dibentuk untuk menjadi apa. Karena dari keluarga lah anak pertama kali mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembentukan karakter. Jadi saran saya di sini untuk para orang tua supaya mendidik anaknya dengan baik, dengan budi pekerti, dengan budi sosial dan keterampilan. Yang kedua, pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pertama, pendidikan pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidik karena profesi. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi oleh menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi akademik pendidikan meliputi pendidikan yang lembaga pendidik anak usia dini sampai dengan SMTA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4 atau D4. Pendidikan pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Pendidikan pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Kompetensi pedagogi yang pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Kedua, memahami latar belakang keluarga dalam masyarakat peserta didik. Selanjutnya, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dan konteks kebinekaan budaya. Ketiga, memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran mendidik. Keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Ketujuh, merancang pembelajaran mendidik. 8, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 9, mengelaborasi proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Memiliki diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kedua, keterampilan diri yang sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik
dan masyarakat. Ketiga, mengevaluasi kinerja sendiri. Keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya, kompetensi sosial. Pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. Kedua, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Empat, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Selanjutnya, kompetensi profesional. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Keempat, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Empat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Ketiga, pendidikan dan lembaga pendidikan non formal. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Penyelenggaraan pendidikan non formal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Selanjutnya, peserta didik. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang sekelompok individu yang memiliki proses pendidik agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai yang dikualifikasi yang diharapkan. Kedua, kompetensi pedagogi. Memiliki wawasan bidang ilmu yang ditekuni. Kedua, pemahaman tingkat kecerdasan peserta didik. Ketiga, bimbingan terhadap peningkatan kreativitas peserta didik. Kelima, pemahaman kondisi fisik peserta didik. Enam, kemampuan terhadap pengembangan kurikulum, kemampuan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, kemampuan pelaksanaan evaluasi, kemampuan menjabarkan materi, kemampuan dalam membimbing aktualisasi potensi. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Pertama, mantap, stabil, dewasa, alim, dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, memuji teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Proses peserta didik. Proses peserta didik karakteristik. Yang pertama, peserta didik memiliki berbagai potensi. Kedua, peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. Tiga, peserta didik satu memiliki perbedaan dengan peserta didik lainnya. Keempat, peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Kelima, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Keenam, peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Selanjutnya, kemungkinan dan keharusan pendidikan. Kemungkinan manusia dapat dididik. Pertama, apakah manusia dididik? Pertama, dasar biologis. Fakta biologis menunjukkan bahwa anak manusia ketika baru dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Karena yang pertama, kemampuan anak bersifat fleksibel. Kedua, anak manusia mempunyai otak yang besar dan permukaan luas. Ketiga, mempunyai pusat syaraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya sehingga dapat terjadi proses belajar. Kedua, dasar psikologi sosial. Pertama, anak manusia ketika dilahirkan membawa macam-macam kemampuan potensial.
membutuhkan stimuli dari lingkungan. Kedua, manusia merupakan makhluk sosial. Kehidupan secara bersamaan diperlukan oleh manusia. Dan dalam kehidupan bersama ini ada proses saling mempengaruhi. Kesimpulannya, manusia dapat dididik. Haruskah manusia dididik? Dasar biologis menunjukkan adalah penyesuaian diri dengan lingkungannya. Anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana dimiliki oleh hewan. Anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruktif. Dasar psikologi sosial antropologis untuk menghadapi kehidupan yang lingkungan tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Potensi untuk ini sudah ada, tinggal pengembangannya. Kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil karya dari orang-orang yang mendidik. Kesimpulan, manusia harus dididik. Pandangan dan fakta bahwa pendidikan merupakan keharusan bagi manusia. Pendapat menunjukkan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan. Pendapat Legover, animal educable, manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Animal educatum, manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Animal educantus, manusia merupakan makhluk yang harus dapat dididik. Fakta bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Batas-batas pengaruh pendidikan. Yang pertama, menurut teori empirisme, anak saat lahir jiwanya dalam keadaan kosong dan lingkunganlah, terutama lingkungan pendidikan, yang akan mengisi kekosongan jiwa tersebut. Pendidikan bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai keinginan pendidik. Kedua, menurut teori nativisme, anak dilahirkan dengan pembawaan tertentu menentukan bagaimana perkembangan anak. Lingkungan termasuk lingkungan pendidikan tidak akan bisa merubah apa yang sudah ditentukan tersebut. Pendidikan tidak diperlukan. Menurut naturalisme, anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Kedua, jika pendidik salah dalam bertindak, apa yang sudah baik tersebut berubah menjadi tidak baik. Ketiga, pendidik diperlukan tapi harus dilakukan secara hati-hati. Keempat, menurut teori konvergensi, pertama, anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang membutuhkan stimuli dari lingkungan, terutama lingkungan pendidikan. Kedua, pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berarti jika pembawaan memungkinkan untuk dipengaruhi sehingga menjadi perubahan yang berarti. Kesimpulan, pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan individu, tetapi pengaruhnya tidak bersifat dominan karena ada faktor lain yang berperan, diantaranya pembawaan. Selain pembawaan, ada faktor lain yaitu keinginan dari lingkungan untuk mengalami perubahan. Sekianlah hasil presentasi saya. Kurang dan jangkalnya atau ada kata-kata saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Shalom, salam sehat dan selamat sore untuk kita semua.